Selamat menyimak dongengan Unik Lala tanpa berdongeng sendiri. Terima kasih. Dongeng Yudhikla 2. Masih diceritakan tentang dunia perteloran, perunggasan. Dari 1000 telur dongengan saya kemarin, saya menceritakan telur yang lain lagi. Kali ini telur ayam. Telur yang diselipkan di engkraman induk ayam, ibu ayam, mama ayam telah menetas banyak ayam-ayam. Dan kebetulan banyak jago, dan meskipun ada yang tapi banyak jago-jagonya. Maka bertumbuhlah ayam-ayam jago. Ini bagus, kupu. Ayam jago menika tumbuh menjadi ayam jago, tentunya indah-indah ya. Ini pupunya. Bagus sudah ya. Nanti mau. Si jago menika indah-indah bulunya. Dan satu telur dari langit menika belum tumbuh sempurna, warna-warni ya, bulu-bulu jago itu kan indah ya, seperti hampir kayak cendrawasih itu ya. Yang dulu yang lain sudah mengeluarkan warna-warnanya, semakin lama semakin banyak warna-warninya. Dan si ayam kayangan menika, ayam langitan menika, si dewa bumi menika agak lambat. Selain memang entahlah agak lambat, keindahannya belum terlalu muncul. Tapi seperti yang lainnya, dia pun seperti layaknya jago, suka berburu babon atau babonan, calon babonannya. Dia akhirnya menentukan satu pilihan. Bulu-bulunya yang belum sempurna itu, tapi kebangkokan badannya itu terlihat sepertinya sederek. Tapi mungkin karena kurang pedeannya, karena merasa belum sempurna atau dia punya kekurangan, dia juga dididik menjadi pribadi yang rendah hati. Ketidakpercaya dirian ini saya anggap sebagai kekurangan materi, rasa begitu ya. Mungkin dia juga dibesarkan oleh induk yang sudah selayaknya, tapi karena sesuatu hal dia mengalami keterpurukan, pertumbuhannya merasa tidak dimaksimalkan dan merasa kalah dari yang lain dalam segi materi. Kalau manusia seperti itu. Kalau dunia ayam entahlah, dianggap ceritakan sendiri. Dia pun mempunyai kekasih, pilihan kekasih di antara babonan-babonan. Entah karena apa, saat dia melambung dalam mencintai, dalam asmara, kekasihnya membuat pergerakan pengkhianatan, penikungan di antara ayam jago yang lain. Mungkin dianggap ayam jago itu lebih indah, lebih memadai, lebih memenuhi masa depannya, atau sekedar memang si calon babonan itu memang pedus dan atau tidak layak, atau tidak bisa melihat, atau matanya itu atau gimana ya, udah tergoda iman, tidak kuat, tidak punya keimanan gitulah. Akhirnya si ayam jago
yang belum terlalu dewasa menika melihat penikungan yang dilakukan si ayam Doro, saya sudah Doro menika. Akhirnya dengan gagah berani di hadapan kekasih tikungannya, digandenglah si ayam tak tahu diri itu. Ayo ikut aku, bukankah kita sudah janji akan membentuk mahlika yang membahagia. Diambillah saat konangan ketahuan si cewek ayam meniko dari gandengan perselingkuhannya itu, diajak pergi. Tapi di sana dengan gagah berani si ayam jago dewa meniko menyerahkan ayam betina itu ke orang tuanya, memasrahkan, karena orang tua si ayam betina meniko setaunya dengan si ayam jago dewa meniko, setengah dewa meniko. Akhirnya pun kita anggap si korban ini adalah satrio piningit, kita anggap begitu. Diserahkannya si cewek, penyerahan anaknya tidak jadi memahligai. Entah gimana akhirnya terjadilah bla 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 bla, akhirnya selesai hubungan mereka. Namun begitu dibalik kegagahan dan kebijaksanaannya sang jago setengah dewa meniko akhirnya pergi dari daerah situ. Di antara jago-jago boiler, mungkin jago apa nggak tahu, jago Arab mungkin ya, jago ayam Arab ya, dia mungkin hidup di antara jago-jago ayam Arab. Sedangkan jago ini mungkin saja jago blasteran, dari ayam kampung Jawa dengan ayam mungkin bisa jadi non Jawa lah, tapi luar Nusantara, mungkin rasnya seperti itu, bisa jadi entah itu Turki, ya sama aja lah ya, Cina sudah gitu, Cina atau Amerika gitu. Akhirnya dengan sakit hati dan sakit parah dia menjalin hubungan dengan ayam-ayam yang lain. Begitu pada akhirnya entah tahu gimana dia trauma atau gimana, semua ayam betina dianggap brengsek mungkin ya, karena pengalamannya pertama itu dia tidak menyadari bahwa itu adalah berarti juga itu bukan jodohnya, bukan levelnya, karena ibaratnya di antara kaca, kalau ada berlian di situ, berlian itu kecil, semua orang kan lebih memilih kaca yang besar ya, dibentuk seperti pasetan berlian dong, bentuknya sama besar, tapi berlian paling kecil. Tapi mereka tidak menyadari kebesaran nilai dari berlian meniko. Waktu telah membuktikan bahwa berlian saat di kena temparan sinar matahari, kilonya, cemlorotnya itu kan lain, saudara. Baru menyadari itu. Dan si berlian ini tidak menyadari kalau dirinya berlian, kalau dia lebih bercahaya, lebih memantulkan cahaya daripada yang lainnya. Karena kemarin belum, masih tersaput oleh debu mungkin atau apa, akhirnya pun si berlian meniko menyadari dirinya. Dia pun memilih sendirian sambil menunggu berlian yang lainnya untuk menjadi yang sepantasnya ada di pasangannya atau di lingkungannya yang dilayakkan
sesuai. Mengaten semoga ceritanya bermanfaat. Rahayu.